Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa negara yang sama sekali tidak memiliki sumber daya alam justru jauh lebih kaya raya dibandingkan Indonesia? Selamat datang kembali di channel Kenapa Itu Ya. Hari ini kita akan membedah sebuah ilusi besar. Berhentilah percaya pada mitos usang bahwa kita adalah negara yang otomatis kaya hanya karena memiliki banyak tambang. Sejak di bangku sekolah dasar, kita selalu diajarkan narasi manis, tanah kita subur, tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman, emas melimpah ruah, dan batu bara tersebar di mana-mana. Narasi ini tertanam kuat dalam benak jutaan orang, menciptakan rasa aman yang semu. Namun, mari kita lihat realita pahit ekonomi makro kita dengan kacamata sains dan data yang objektif. Jika kita memang sekaya itu secara alamiah, mengapa pendapatan rata-rata penduduk kita masih tertinggal sangat jauh di bawah Korea Selatan, Taiwan, atau bahkan tetangga kita Malaysia? Mengapa status kita seolah jalan di tempat dan tidak kunjung menembus batas menjadi negara maju yang sesungguhnya? Jawabannya bukan sekadar soal nasib, melainkan sebuah sistem ekonomi. Dalam video Kenapa Itu Ya kali ini kita akan membongkar sebuah konsep ekonomi yang sangat brutal dan dingin yang dikenal sebagai jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Ini adalah dinding kaca tak terlihat yang menghalangi negara berkembang untuk melompat menjadi raksasa ekonomi dunia. Mari kita persiapkan pikiran kita untuk menerima fakta-fakta keras ini. Kita mulai dari bab pertama, mitos kekayaan alam. Dalam ilmu ekonomi makro, ada sebuah paradoks ironis yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam atau resource curse. Paradoks ini menjelaskan mengapa negara-negara yang dianugerahi kekayaan bumi berlimpah justru seringkali memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan tingkat ketimpangan yang jauh lebih tinggi. Mengapa kutukan ini bisa terjadi? Logikanya sangat sederhana namun mematikan. Ketika sebuah negara bisa mendapatkan uang dengan sangat mudah, hanya dengan menggali tanah dan menjual isinya, pemerintah dan elit ekonominya cenderung menjadi sangat malas. Mereka kehilangan urgensi dan motivasi untuk berinvestasi pada hal yang paling penting, otak manusia dan inovasi teknologi. Fenomena ini berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai Dutch disease atau penyakit Belanda. Ketika ekspor komoditas mentah melonjak pesat, nilai tukar mata uang lokal akan menguat secara tidak wajar. Akibatnya, sektor manufaktur dan industri lain di negara tersebut menjadi tidak kompetitif di pasar global, mati perlahan, dan negara menjadi sangat bergantung pada satu sektor. Ketergantungan absolut pada komoditas mentah ini menciptakan kerentanan struktural yang ekstrem. Harga komoditas seperti batu bara, minyak, atau nikel sangat fluktuatif, ditentukan oleh pasar global yang liar. Ketika harga dunia jatuh, ekonomi negara pengekspor akan langsung hancur seketika. Ini adalah fondasi ekonomi yang dibangun di atas pasir, bukan di atas batu karang. Memasuki bab kedua, anatomi middle income trap. Apa sebenarnya jebakan pendapatan menengah itu? Kenapa itu ya akan menjelaskannya secara visual? Bayangkan sebuah tangga ekonomi, sangat mudah bagi sebuah negara agraris miskin untuk naik ke anak tangga menengah. Mereka hanya perlu memindahkan petani dari sawah ke pabrik-pabrik perakitan dasar dengan upah buruh yang murah. Strategi buruh murah ini sukses besar menarik investasi asing di awal pembangunan. Negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pendapatan per kapita naik, jalan tol dibangun, mal-mal mewah bermunculan. Namun keajaiban ini memiliki batas kedaluarsa. Seiring berjalannya waktu, standar hidup naik dan buruh mulai menuntut upah yang lebih tinggi dan layak. Disinilah jebakan itu terpicu dan menutup rapat. Negara tersebut kini kehilangan keunggulan kompetitif utamanya. Mereka tidak lagi cukup murah untuk bersaing dengan negara miskin baru seperti Vietnam atau Bangladesh. Namun di saat yang sama, mereka belum cukup pintar atau inovatif untuk bersaing dengan negara maju seperti Jepang atau Jerman dalam memproduksi teknologi tinggi. Negara tersebut akhirnya tersangkut di tengah-tengah, terjepit di antara pabrik keringat berupa rendah dan laboratorium riset berteknologi mutakhir. Inilah esensi dari middle income trap. Tanpa adanya transisi besar-besaran menuju ekonomi berbasis pengetahuan, negara akan mengalami stagnasi selama puluhan tahun, berputar-putar dalam ilusi pertumbuhan yang semu. Untuk memahami betapa rentannya posisi negara berkembang, kita harus melihat bagaimana sistem global bekerja. Mengapa Indonesia sangat rentan terhadap krisis global? Mengapa fluktuasi di belahan bumi lain bisa langsung memukul daya beli masyarakat kita?
Ini terjadi karena kita bergantung pada rantai pasok yang tidak kita kendalikan sama sekali. Kita adalah penumpang, bukan supir. Mari kita ambil contoh ekstrem dari geopolitik dunia. Pernahkah kalian memikirkan mengapa sebuah celah sempit seperti Selat Hormuz di Timur Tengah bisa mendikte dan mengendalikan ekonomi seluruh dunia? Padahal itu hanyalah perairan kecil. Jawabannya adalah karena titik tersebut merupakan choke point atau urat nadi utama aliran energi minyak global yang mensuplai pabrik-pabrik. Jika Selat Hormuz diblokade, harga minyak akan meroket tak terkendali, inflasi global akan meledak seketika, negara berkembang yang mengimpor energi dan mesin akan langsung terpukul telak. Ini membuktikan bahwa ekonomi modern sangat rapuh. Tanpa kemandirian teknologi dan energi, kekayaan alam di dalam tanah kita tidak akan bisa melindungi kita dari badai krisis eksternal. Inilah alasan mengapa mengandalkan ekspor bahan mentah sangat berbahaya. Saat krisis global melanda, negara-negara maju akan memprioritaskan keamanan teknologi dan rantai pasok mereka sendiri. Mereka memegang hak paten, mereka merancang mesinnya. Sementara kita, yang hanya menjual tanah dan batu, akan menjadi pihak pertama yang menderita akibat gangguan rantai pasokan global. Dunia saat ini telah berubah drastis. Persaingan antar negara tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki pasukan terbanyak atau tambang terluas. Mari kita lihat bidang pertahanan. Mengapa di era modern ini satu unit drone kecil berharga murah bisa menghancurkan sistem pertahanan rudal raksasa yang bernilai miliaran dolar? Ini adalah bukti nyata asimetri teknologi. Asimetri ini menunjukkan bahwa otak dan algoritma kini mengalahkan ukuran dan otot murni. Mengapa perang masa depan tidak lagi membutuhkan tentara konvensional? Karena kecerdasan buatan, sensor presisi tinggi, dan mikroprosesor canggih telah mengambil alih medan pertempuran. Logika yang sama persis berlaku dalam medan perang ekonomi global saat ini. Mengapa teknologi justru membuat persaingan global lebih kacau dan sulit diprediksi? Karena inovasi bergerak secara eksponensial, bukan linear. Sebuah negara bisa menghabiskan puluhan tahun membangun industri berbasis nikel. Namun jika besok ilmuwan di negara maju menemukan baterai berbasis sodium atau solid state yang lebih murah dan efisien, industri nikel kita bisa hancur semalam. Disrupsi teknologi ini sangat kejam. Mereka yang menguasai riset dan pengembangan akan selalu memegang kendali. Jika kita hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku atau pabrik perakitan, kita selamanya akan menjadi pion di atas papan catur yang dikendalikan oleh negara-negara raksasa teknologi. Kita tidak memegang aturan mainnya, kita hanya mengikuti. Untuk bertahan dalam kekacauan global dan ancaman middle income trap ini, sebuah negara membutuhkan pertahanan struktural yang absolut. Mari kita gunakan metafora strategi pertahanan geologis ekstrem. Bayangkan kelayakan geologis dari pembangunan fasilitas komando bawah tanah yang digali dalam-dalam menembus lapisan batuan granit paling padat di bumi. Bunker komando di dalam batu granit ini dirancang untuk menahan ledakan nuklir, radiasi elektromagnetik, dan guncangan tektonik. Bunker ini adalah simbol dari fondasi yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan eksternal apapun. Dalam konteks ekonomi makro, bunker granit ini adalah representasi dari kekuatan institusi dan kualitas sumber daya manusia sebuah negara. Jika fondasi ekonomi kita hanya berupa ekspor komoditas mentah, itu sama seperti membangun tenda di tengah badai pasir, sangat rapuh dan mudah tersapu. Sebaliknya negara maju membangun ekonomi mereka seperti bunker granit, didukung oleh supremasi hukum yang ketat, perlindungan hak kekayaan intelektual, lembaga anti korupsi yang berwibawa, dan sistem pendidikan yang solid. Kelayakan ekonomi masa depan kita bergantung pada seberapa dalam kita berani menggali dan membangun institusi-institusi fundamental ini. Selama hukum bisa dibeli, selama regulasi bisa diatur oleh oligarki tambang, ekonomi kita tidak akan pernah memiliki lapisan pelindung granit tersebut. Kita akan terus berdarah setiap kali krisis global menghantam. Untuk membuktikan teori ini, mari kita buka bab ketiga, studi kasus Korea Selatan. Kita akan melihat grafik balapan yang sangat brutal. Pada tahun 1960-an, tepat setelah Perang Korea, negara ini hancur lebur. Pendapatan per kapita mereka bahkan lebih rendah dari beberapa negara di Afrika dan setara dengan Indonesia pada saat itu. Mereka memulai dari titik nadir. Korea Selatan tidak punya minyak. Mereka tidak punya batu bara yang melimpah. Tanah mereka berbatu dan miskin mineral. Mereka tidak bisa mengandalkan alam untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Namun,
Keputusasaan inilah yang menjadi senjata terbesar mereka. Tanpa sumber daya alam untuk digali, satu-satunya hal yang bisa mereka gali dan kembangkan adalah isi kepala manusia. Pemerintah Korea Selatan mengarahkan seluruh energinya untuk membangun sistem pendidikan yang sangat keras dan kompetitif. Mereka mensubsidi besar-besaran riset dan pengembangan teknologi. Pada era 80-an, grafik balapan kita mulai terpisah tajam. Korsel melesat vertikal ke atas, bertransformasi dari perakit sepatu menjadi pencipta semikonduktor, kapal kargo, dan memori chip. Mereka menciptakan raksasa teknologi global yang memonopoli paten-paten penting. Mereka lolos dari middle income trap dengan menghancurkan dinding kaca tersebut menggunakan palu inovasi. Sementara itu, grafik ekonomi Indonesia hanya tumbuh landai. Kita terlena dengan ledakan harga minyak bumi dan kayu di era Orde Baru, mengabaikan pentingnya membangun industri teknologi tinggi. Sebagai pembanding yang lebih tragis, mari kita lihat negara-negara di Amerika Latin seperti Argentina, Venezuela, atau Brasil. Kawasan ini adalah surga sumber daya alam. Mereka memiliki segalanya, minyak, litium, tembaga, dan kedelai. Pada awal abad ke-20, beberapa negara di sana bahkan masuk dalam jajaran negara terkaya di dunia berkat ekspor komoditas. Namun, apa yang terjadi sekarang? Mereka adalah contoh buku teks yang sempurna untuk middle income trap. Stagnasi ekonomi, hiperinflasi yang gila-gilaan, dan ketidakstabilan politik yang kronis. Mereka gagal melakukan transisi ke ekonomi pengetahuan. Mereka terus mengulangi siklus menggali dan menjual, hingga akhirnya alam habis dan teknologi tertinggal. Di kenapa itu, ya, kami percaya data tidak pernah berbohong. Mari kita masuk ke bab keempat, kualitas manusia dan RD Indonesia. Jika syarat mutlak menjadi negara maju adalah kualitas otak, mari kita lihat rapor pendidikan kita. Skor PISA atau program penilaian pelajar internasional kita sangat memprihatinkan. Kemampuan matematika dan sains pelajar kita jauh di bawah rata-rata global. Bagaimana kita bisa membangun industri semikonduktor, kecerdasan buatan, atau pesawat ruang angkasa jika fondasi dasar logika dan matematika generasi muda kita sangat rapuh? Kita menghasilkan jutaan sarjana setiap tahun, tetapi berapa persentase dari mereka yang lulus dari jurusan STEM Science, teknologi, teknik, dan matematika dengan standar kualitas dunia? Angka persentase peneliti per 1 juta penduduk di Indonesia masih sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan negara-negara OECD. Kita tidak memiliki cukup banyak insinyur kelas atas yang mampu merekayasa balik teknologi asing dan menciptakan paten baru. Kita kekurangan inovator yang mampu mengubah bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah ribuan kali lipat. Lalu, mari kita lihat anggaran riset dan pengembangan atau R&D. Berapa persen dari produk domestik bruto kita yang dialokasikan untuk penelitian sains murni dan terapan? Angkanya bahkan tidak menyentuh 1%. Sementara Korea Selatan dan Israel menginvestasikan lebih dari 4% PDB mereka ke dalam laboratorium dan fasilitas riset berteknologi tinggi setiap tahunnya. Tanpa pendanaan riset yang masif, universitas kita hanya akan menjadi pabrik ijazah, bukan pusat inovasi. Industri dalam negeri tidak akan pernah bisa bersaing karena mereka harus terus membeli lisensi mesin dan perangkat lunak dari luar negeri. Ini adalah kebocoran devisa yang masif dan tak terlihat. Kita menyubsidi kemajuan negara lain karena kebodohan kita sendiri. Kini kita tiba di bab kelima yang paling krusial, hilirisasi. Apakah strategi ini cukup? Saat ini pemerintah sangat agresif melarang ekspor nikel mentah dan memaksa pembangunan smelter di dalam negeri. Narasinya adalah kita akan menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia. Secara konsep awal memaksa nilai tambah tercipta di dalam negeri adalah langkah yang sangat tepat. Namun, di channel Kenapa Itu Ya, kita harus berpikir lebih kritis. Apakah hilirisasi nikel ini benar-benar transfer teknologi atau kita sekadar memindahkan pabrik peleburan kotor dari luar negeri ke tanah kita? Siapa yang merancang mesin smelter tersebut? Siapa yang memegang hak paten atas teknologi sel baterainya? Jika jawabannya adalah perusahaan asing, kita punya masalah besar. Jika kita hanya menyediakan tanah, tenaga kerja kasar, dan sumber daya alam, sementara modal, teknologi, dan paten dimiliki asing, maka kita tidak sedang melakukan industrialisasi sejati. Kita hanya menjadi tukang jahit berteknologi tinggi.
Keuntungan terbesar dari rantai pasok baterai listrik tidak berada pada proses peleburan, melainkan pada desain intelektual dan perangkat lunaknya. Hilirisasi ekstraktif yaitu sekadar mengolah tanah menjadi logam memiliki batas akhir. Nikel kita suatu saat akan habis ditambang. Jika sebelum nikel itu habis kita belum menguasai teknologi utamanya dan gagal melahirkan ilmuwan-ilmuwan baterai kelas dunia, kita akan kembali jatuh ke titik nol. Kita akan mewariskan lingkungan yang rusak tanpa kemandirian teknologi. Hilirisasi sejati haruslah mengarah pada integrasi industri hulu ke hilir yang dipimpin oleh inovasi domestik. Kita harus bergerak dari sekadar membuat bahan baku baterai, menjadi pembuat sel baterai, lalu merakit mobil listriknya, dan pada puncaknya mendesain piranti lunak otonom untuk mobil tersebut. Di sanalah letak nilai tambah eksponensial yang akan membuat negara ini kaya. Memasuki bab ke-6, syarat mutlak Indonesia EMAS 2045. Visi ini adalah ambisi besar untuk menjadi negara maju tepat di usia 100 tahun kemerdekaan kita. Namun, visi ini akan menjadi ilusi belaka jika kita tidak melakukan perombakan radikal. Transisi pertama yang harus dilakukan adalah mengubah haluan kapal dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Ekonomi pengetahuan tidak peduli seberapa banyak emas di perut bumi Anda. Mereka peduli seberapa banyak paten teknologi yang Anda hasilkan. Mereka peduli seberapa cepat koneksi internet dan infrastruktur digital Anda. Mereka peduli seberapa efisien sistem logistik Anda. Kekayaan di abad ke-21 diciptakan di dalam laboratorium dan pusat data, bukan di dasar lubang tambang. Syarat kedua, yang tidak kalah pentingnya dengan teknologi adalah kekuatan institusi. Mengingat kembali metafora bunker granit kita, sebuah negara berkembang tidak akan pernah lulus menjadi negara maju jika korupsi masih menjadi pelumas utama birokrasinya. Korupsi membunuh inovasi. Korupsi membuat biaya logistik membengkak dan membuat investor teknologi lari terbirit-birit. Kepastian hukum adalah nyawa bagi investasi teknologi tinggi. Perusahaan yang ingin membangun pabrik semikonduktor senilai miliaran dolar membutuhkan kepastian bahwa kontrak mereka dihormati, regulasi tidak berubah-ubah setiap pergantian menteri, dan sistem peradilan bekerja secara independen. Tanpa kepastian hukum, kita hanya akan menarik investor yang mengejar rente jangka pendek. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi bukanlah sekadar jargon moral, itu adalah prasyarat ekonomi matematis untuk keluar dari middle income trap. Negara-negara Skandinavia, Singapura, dan Selandia Baru kaya bukan karena alam, melainkan karena tingkat kepercayaan publik terhadap institusi mereka sangat tinggi. Kepercayaan, trust, adalah mata uang paling berharga di dunia. Indonesia saat ini berpacu dengan waktu yang sangat kejam. Bonus demografi. Kita memiliki populasi usia produktif yang sangat besar. Ini adalah jendela peluang emas yang hanya terbuka satu kali dalam sejarah sebuah bangsa. Jika kita berhasil membekali jutaan tenaga kerja muda ini dengan keahlian teknologi tinggi, kita akan terbang menembus batas negara maju. Namun, jika kita gagal, jika sistem pendidikan kita tetap stagnan, lapangan kerja yang tercipta hanya sektor informal bermutu rendah, dan deindustrialisasi terus terjadi, maka bonus demografi ini akan berubah menjadi bencana demografi. Jutaan pemuda pengangguran akan memicu ketidakstabilan sosial yang menghancurkan fondasi ekonomi dari dalam. Kita tidak bisa lagi bersantai dan berharap kekayaan alam akan menyelamatkan kita. Era di mana ekspor kayu lapis atau batu bara mentah bisa menopang negara telah berakhir. Dunia sedang bergerak menuju dekarbonisasi dan revolusi kecerdasan buatan. Model ekonomi lama kita sudah usang dan harus segera ditinggalkan sebelum kita tertinggal kereta sejarah selamanya. Kesimpulannya sangat jelas. Ilusi negara kaya raya harus kita hancurkan hari ini juga. Kita bukan negara kaya. Kita adalah negara berkembang dengan potensi alam yang rawan dieksploitasi tanpa nilai tambah. Untuk menjadi raksasa ekonomi, kita harus membangun institusi sekuat bunker granit, mereformasi pendidikan sains secara total, dan menguasai teknologi masa depan secara mandiri. Indonesia EMAS 2045 bukan sekadar slogan kampanye politik, itu adalah ujian kelayakan hidup, survival test yang paling berat bagi bangsa ini.
Apakah kita akan menjadi Korea Selatan berikutnya, atau kita akan berakhir seperti negara-negara Amerika Latin yang terjebak selamanya dalam middle income trap? Pilihan itu ditentukan oleh kebijakan riset dan pendidikan kita hari ini. Mari kita gali lebih dalam. Kenapa Ituya mengajak Anda melihat anatomi anggaran riset di negara maju, investasi R, D tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi mayoritas didorong oleh pihak swasta. Perusahaan teknologi berlomba-lomba mengalokasikan miliaran dolar untuk menemukan efisiensi baru. Mereka memahami bahwa inovasi adalah oksigen bagi kelangsungan bisnis mereka di pasar global. Sebaliknya, di negara yang terjebak jebakan pendapatan menengah, sektor swasta enggan berinvestasi dalam riset. Mengapa? Karena model bisnis mereka didasarkan pada perlindungan tarif, lobi politik, eksploitasi alam, dan buruh murah. Mereka tidak merasa perlu berinovasi karena keuntungan sudah terjamin lewat monopoli atau konsesi lahan dari pemerintah. Ini adalah penyakit struktural. Penyakit struktural ini mematikan ekosistem inovasi. Ketika perusahaan tidak melakukan riset, mereka tidak membutuhkan ilmuwan. Ketika ilmuwan tidak dibutuhkan, universitas tidak memiliki insentif untuk menghasilkan lulusan sains berkualitas tinggi. Terjadilah fenomena brain drain atau pelarian otak, di mana talenta tercerdas bangsa justru pindah dan membangun negara lain. Pelarian otak ini sangat berbahaya di tengah perang geopolitik teknologi. Saat ini dunia terbelah menjadi blok-blok rantai pasok teknologi. Amerika Serikat memblokir ekspor semikonduktor canggih ke Tiongkok, Eropa membangun pabrik chip mandiri. Di tengah perang raksasa ini, negara tanpa kapasitas teknologi mandiri hanya akan menjadi penonton yang pasrah menerima sisa-sisa teknologi. Jika kita terus berhalusinasi bahwa kekayaan alam kita seperti nikel adalah senjata tawar-menawar yang absolut, kita naif. Sejarah membuktikan teknologi selalu menemukan jalan untuk menggantikan bahan mentah yang langka atau mahal. Karet alam digantikan karet sintetis. Minyak bumi terancam oleh energi terbarukan. Nikel pun bisa digantikan oleh kimia baterai generasi berikutnya. Oleh karena itu, doktrin ekonomi modern menyatakan institusi mengalahkan geografi. Lokasi strategis dan kekayaan alam tidak ada artinya tanpa institusi inklusif yang mendorong setiap warga negara untuk berinovasi dan mendapatkan penghargaan atas karya mereka. Institusi ekstraktif, di mana segelintir elit menguasai sumber daya, adalah tiket pasti menuju kegagalan sebuah bangsa. Mari kita bayangkan, institusi inklusif ini sebagai sistem pertahanan berlapis. Lapis pertama adalah pendidikan dasar yang merata dan berfokus pada pemikiran kritis, bukan sekadar menghafal. Lapis kedua adalah akses modal bagi perusahaan rintisan startup teknologi yang transparan. Lapis ketiga adalah perlindungan hukum bagi paten dan hak cipta. Tanpa ketiganya, inovasi mati di tempat. Ada sebuah metrik penting bernama Indeks Kompleksitas Ekonomi, Economic Complexity Index. Indeks ini mengukur seberapa beragam dan seberapa canggih barang yang diekspor oleh sebuah negara. Negara maju seperti Jepang mengekspor ribuan jenis barang kompleks, mulai dari mesin presisi, alat medis hingga robotika. Jejaring ekspor mereka tebal, rumit dan sangat bernilai tinggi. Sebaliknya, indeks kompleksitas ekonomi Indonesia masih didominasi oleh barang-barang primer atau produk olahan tingkat rendah, minyak sawit mentah, batu bara, dan ferronikel. Jejaring ekspor kita sederhana dan rentan terputus. Semakin kompleks sebuah ekonomi, semakin tinggi pendapatan per kapitanya, dan semakin kebal ia terhadap guncangan krisis global. Meningkatkan kompleksitas ekonomi membutuhkan transformasi struktural yang menyakitkan. Pemerintah harus berani memangkas subsidi yang tidak produktif dan mengalihkannya ke riset biomedis, rekayasa material maju, dan infrastruktur komputasi kuantum. Ini mungkin tidak populer secara politik dalam jangka pendek, tetapi ini adalah satu-satunya obat penawar untuk middle income trap. Kembali ke analogi pertahanan asimetris kita. Mengapa teknologi membuat perang dan ekonomi lebih kacau? Karena teknologi menurunkan hambatan masuk barrier to entry untuk menghancurkan sistem yang mapan. Sebuah startup kecil dengan algoritma AI revolusioner bisa menghancurkan bank konvensional raksasa dalam hitungan tahun. Disrupsi ini terjadi di setiap sektor industri. Dalam kekacauan ini, negara yang kaku dan lambat beradaptasi akan tergilas. Birokrasi yang berbelit-belit dan regulasi yang tumpang tindih adalah beban mematikan di era kecepatan cahaya.
Kita membutuhkan aparatur negara yang lincah, digerakkan oleh data, dan mengerti arah perkembangan teknologi masa depan. Birokrasi kita harus bertransformasi menjadi platform yang memfasilitasi inovasi. Sama seperti perang masa depan yang tidak membutuhkan pasukan infanteri konvensional, ekonomi masa depan tidak membutuhkan jutaan buruh pabrik manual. Otomatisasi dan robotika akan mengambil alih pekerjaan fisik yang berulang. Jika angkatan kerja kita tidak ditingkatkan kemampuannya upskilling untuk mengendalikan robot-robot ini, mereka akan menjadi pengangguran struktural permanen. Ini adalah realita yang sangat pahit. Pendidikan vokasi kita harus dirombak total. Kita tidak lagi mencetak operator mesin jahit dasar, melainkan pemrogram mesin CNC, analis data besar, big data, dan teknisi energi terbarukan. Transisi ini membutuhkan investasi besar-besaran dan kurikulum yang sangat adaptif terhadap kebutuhan industri global, bukan sekadar teori usang. Mari kita refleksikan kembali kebijakan hilirisasi. Jika kita berhasil menarik produsen mobil listrik global untuk merakit kendaraannya di Indonesia, itu adalah kemenangan taktis, namun strategi jangka panjangnya haruslah memaksa terjadinya transfer teknologi. Pemerintah harus mensyaratkan kemitraan riset dengan universitas lokal sebagai syarat berdirinya pabrik raksasa tersebut. Tanpa klausul transfer teknologi yang ketat, kita hanya menyewakan pekarangan rumah kita. Ilmuwan-ilmuwan kita harus dilibatkan dalam proses desain produk, bukan sekadar menjadi mandor pabrik. Kita harus membangun ekosistem di mana perusahaan lokal perlahan-lahan menyerap ilmu dari perusahaan multinasional, lalu berani menciptakan merek dan teknologi mereka sendiri secara mandiri. Itulah yang dilakukan Tiongkok dan Korea Selatan di masa lalu. Mereka memulai dengan meniru, merakit, lalu memodifikasi dan akhirnya berinovasi menciptakan standar baru. Proses ini membutuhkan kesabaran strategis, konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, dan nasionalisme ekonomi yang cerdas, bukan nasionalisme buta yang anti-asing secara irasional. Satu hal lagi yang sering diabaikan dalam narasi negara kaya sumber daya alam adalah biaya ekologis. Menggali tanah dan menebang hutan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek meninggalkan warisan kerusakan lingkungan yang biaya pemulihannya jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Bencana hidrometeorologis dan polusi udara akan menguras anggaran kesehatan negara. Ekonomi pengetahuan, di sisi lain, sangat ramah lingkungan. Menulis kode perangkat lunak atau mendesain sirkuit terpadu, integrated circuit, tidak menghasilkan limbah beracun yang mencemari sungai. Pertumbuhan ekonomi masa depan harus dipisahkan decoupled dari eksploitasi alam. Negara maju membuktikan bahwa mereka bisa tumbuh secara eksponensial sambil memulihkan kondisi alam mereka. Ilusi bahwa kita kaya raya seringkali membutakan kita terhadap fakta bahwa modal alam kita sedang disusutkan tanpa ampun. Jika kita menghitung produk domestik bruto dengan memasukkan faktor depresi, penyusutan sumber daya alam, dan degradasi lingkungan, pertumbuhan ekonomi real kita mungkin jauh lebih rendah, bahkan mungkin negatif. Kita sedang berutang pada generasi masa depan. Di kenapa itu ya? Tujuan kami membongkar ilusi ini bukan untuk menebar pesimisme, melainkan untuk membangunkan kesadaran kolektif. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah adalah mengakui bahwa kita memiliki masalah. Berhenti meninabobokan diri dengan lagu-lagu pujian tentang Zamrud Khatulistiwa. Kita harus merasa tertinggal. Kita harus merasa lapar akan kemajuan intelektual. Kita membutuhkan revolusi mental yang sejati. Revolusi yang memuja ilmuwan, insinyur, dan penemu, bukan sekadar memuja politisi atau selebritas instan. Ekosistem sosial kita harus menghargai pencapaian akademis dan inovasi teknologi sebagai puncak kejayaan manusia. Hanya dengan budaya yang menghargai pemikiran rasional dan metodologi sains, kita bisa membangun institusi yang kuat. Pendidikan dasar kita harus mengajarkan anak-anak untuk bertanya, mengapa dan bagaimana, bukan sekadar menghafal apa dan kapan. Pemikiran kritis adalah senjata anti-hoax dan fondasi dari riset ilmiah. Negara yang masyarakatnya mudah dimanipulasi oleh informasi palsu tidak akan pernah bisa membangun ekonomi berbasis pengetahuan yang kompleks dan canggih. Satu faktor krusial lainnya untuk lolos dari jebakan ini adalah memperkuat dan memperluas kelas menengah. Kelas menengah yang tangguh adalah motor penggerak konsumsi domestik dan tulang punggung penerimaan pajak negara. Jika ketimpangan kekayaan terlalu ekstrem di mana segelintir oligarki menguasai mayoritas aset sementara pekerja hidup pas-pasan ekonomi akan kehilangan daya belinya.
Tanpa kelas menengah yang besar, pasar domestik kita tidak akan mampu menyerap produk-produk teknologi tinggi yang kita ciptakan sendiri. Negara maju memiliki struktur sosial berbentuk berlian, kelas menengah yang sangat menggelembung di tengah. Sementara negara terjebak seringkali berbentuk piramida runcing dengan dasar populasi rentan miskin yang sangat masif dan membebani negara. Untuk memperbesar kelas menengah, diperlukan penciptaan lapangan kerja formal berkualitas tinggi, bukan sekadar pekerjaan serabutan di sektor informal. Pekerjaan berkualitas tinggi ini hanya bisa diciptakan oleh industri manufaktur maju dan sektor jasa berbasis teknologi. Disinilah semua elemen yang kita bahas, R, D, pendidikan, kepastian hukum saling terkait menjadi satu sistem. Menatap visi Indonesia Emas 2045, kita memiliki waktu kurang dari satu generasi untuk membalikan keadaan. 20 tahun adalah waktu yang sangat singkat dalam sejarah peradaban. Jika kita menghabiskan 10 tahun ke depan hanya untuk berdebat soal politik identitas, membiarkan korupsi merajalela, dan mengabaikan krisis pendidikan, maka gerbang menuju negara maju akan tertutup selamanya. Populasi kita akan menua sebelum menjadi kaya, getting old before getting rich. Ini adalah mimpi buruk demografis terburuk. Negara harus menanggung biaya kesehatan dan pensiun populasi lansia yang masif, sementara angkatan kerja mudanya menyusut dan tidak produktif karena kurangnya keahlian. Jepang menghadapi ini tetapi mereka sudah kaya. Jika ini terjadi pada kita, itu adalah bencana. Oleh karena itu, tindakan radikal diperlukan sekarang. Pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran riset yang sangat agresif meniru langkah Korea Selatan di era 80-an, hapus segala hambatan birokrasi bagi universitas untuk berkolaborasi dengan industri global, kirim ratusan ribu pelajar terbaik kita ke pusat-pusat teknologi dunia, dan pastikan mereka kembali untuk membangun industri di sini. Bangun institusi setajam dan sekeras bunker granit. Hukum mati para koruptor yang mencuri masa depan generasi muda. Lindungi hak kekayaan intelektual dengan sangat ketat agar para penemu merasa aman berinovasi. Jadikan ekspor produk berteknologi tinggi sebagai indikator kinerja utama, KPI bagi setiap Kementerian Ekonomi, bukan sekadar membanggakan tonase ekspor tanah mentah. Di Kenapa Itu Ya, kami merangkum semuanya menjadi satu garis merah. Kerentanan kita terhadap krisis global seperti efek Selat Hormuz, asimetri perang teknologi seperti drone melawan radar, dan jebakan pendapatan menengah, semuanya bersumber dari satu akar masalah yang sama, kelemahan kita dalam menguasai teknologi fundamental dan ketergantungan kita pada alam. Alam memberikan kita modal awal, tetapi alam tidak akan pernah bisa membawa kita ke garis akhir. Garis akhir itu hanya bisa dicapai oleh kecerdasan, disiplin, dan institusi yang bermartabat. Kekayaan sejati sebuah bangsa di abad ke-21 tidak diukur dari kedalaman lubang tambangnya, melainkan dari kedalaman pemikiran dan inovasi rakyatnya. Jika kita terus menolak realita pahit ini, ilusi kekayaan kita akan menjadi racun yang mematikan. Kita akan terus menjadi pasar konsumen raksasa bagi produk asing. Kita akan terus mengekspor bahan mentah murah dan mengimpor barang jadi yang mahal. Itu adalah rumus pasti pemiskinan struktural. Kita harus memutus siklus kelam ini dengan keberanian politik yang luar biasa. Apa peran kita sebagai warga negara biasa? Pertama, kita harus menuntut standar yang lebih tinggi dari para pemimpin kita. Jangan puas dengan janji-janji populis pembagian bantuan sosial sesaat. Tuntutlah cetak biru blueprint yang jelas tentang bagaimana mereka akan meningkatkan skor PISA anak-anak kita, bagaimana mereka akan menaikkan anggaran riset, dan bagaimana mereka akan mendatangkan investasi teknologi. Kedua, kita harus membudayakan literasi sains dan data. Di channel Kenapa Itu Ya, kami berusaha melakukan bagian kami dengan menyajikan analisis yang objektif. Namun, masyarakat juga harus terbiasa mengonsumsi informasi berbobot, abaikan kebisingan politik yang dangkal, dan mulailah berdiskusi tentang geopolitik, makroekonomi, dan disrupsi teknologi di ruang-ruang publik dan kampus. Ketiga, bagi Anda yang berada di dunia akademis atau profesional, jadilah inovator. Jangan hanya bermimpi bekerja di perusahaan multinasional besar. Bermimpilah untuk menciptakan teknologi yang akan memaksa perusahaan multinasional tersebut membeli paten dari Anda. Bangunlah etos kerja keras dan ketelitian tingkat tinggi seperti yang dilakukan oleh generasi pembangun Korea Selatan.
Middle income trap bukanlah takdir ilahi, itu adalah konsekuensi matematis dari kebijakan publik yang buruk dan kemalasan inovasi. Jika dinding kaca itu diciptakan oleh kegagalan sistemik manusia, maka ia juga bisa dihancurkan oleh kecerdasan dan tekad manusia. Sejarah telah mencatat negara-negara yang berhasil lolos, dan kita memiliki kapasitas untuk meniru dan melampaui mereka. Masa depan tidak ditentukan oleh apa yang tersimpan di bawah tanah kita, tetapi oleh apa yang tersimpan di dalam tengkorak jutaan anak muda kita. Mari kita berhenti berhalusinasi menjadi negara kaya raya tanpa usaha. Mari kita mulai bekerja keras, berinovasi, dan membangun institusi sekuat bunker granit untuk menghadapi badai krisis global dan kekacauan perang teknologi masa depan. Sebagai rangkuman akhir dari kenapa itu ya, kekayaan alam adalah pedang bermata dua. Jika salah urus, ia menjadi kutukan sumber daya alam dan penyakit Belanda. Jebakan pendapatan menengah menanti negara yang gagal bertransformasi dari mengandalkan buruh murah ke inovasi teknologi tinggi. Belajarlah dari Korea Selatan, bukan dari negara-negara Amerika Latin yang gagal. Kunci keselamatannya adalah tingkatkan kualitas pendidikan secara drastis, fokus pada STEM dan skor PISA, lipat gandakan anggaran riset dan pengembangan, RD, pastikan hilirisasi diikuti dengan transfer teknologi dan penciptaan paten lokal, serta bangun institusi penegak hukum dan anti korupsi yang absolut tanpa kompromi. Itulah satu-satunya jalan menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian bahwa pendidikan dan kualitas otak manusia jauh lebih penting dan mendesak dibandingkan sekadar membangun pabrik peleburan nikel? Apakah kalian optimis kita bisa keluar dari middle income trap sebelum bonus demografi berakhir? Silakan bagikan pemikiran dan argumen kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat berbasis data. Jika kalian merasa video analisis makroekonomi dan geopolitik ini membuka wawasan baru, jangan ragu untuk menekan tombol like. Dukungan kalian sangat berarti bagi algoritma channel Kenapa Itu Ya, agar video edukasi seperti ini bisa menjangkau lebih banyak generasi muda Indonesia. Bagikan video ini ke grup kelas, grup kampus, atau rekan kerja kalian untuk bahan diskusi yang membangun. Bagi kalian yang lelah dengan narasi manis tanpa data dan ingin terus mengedukasi diri dengan analisis sains, ekonomi institusional, dan geopolitik yang tajam, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Kita akan terus membedah fenomena-fenomena kompleks dunia dengan cara yang mudah dipahami, namun tetap mendalam secara akademis. Jangan lupa juga untuk mengecek video-video kami sebelumnya. Kami memiliki pembahasan mendalam tentang geopolitik semikonduktor, bagaimana chip kecil mengendalikan perang masa depan, dan mengapa rantai pasok global sangat rentan terhadap konflik di titik-titik sempit seperti Selat Hormuz. Pemahaman komprehensif atas isu-isu tersebut akan melengkapi wawasan Anda dari video ini. Terima kasih telah menemani Kenapa Itu Ya menyelami kedalaman data dan realita pahit ekonomi kita. Keberanian untuk menghadapi fakta adalah langkah pertama menuju kemajuan. Mari kita bersama-sama mengawal transisi bangsa ini dari ekonomi ekstraktif menuju peradaban berbasis pengetahuan. Sampai jumpa di video analisis sains dan geopolitik berikutnya. Tetap kritis, tetap rasional.